Hai sahabat-sahabat Guru Singa dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat selalu ya. Sebagai generasi muda, sulit bagi kita untuk bisa memahami kesedihan dan kepedihan karena kehilangan anggota keluarga yang kita sayangi semasa perang. Selain itu juga sangat sulit rasanya untuk bisa bertemu kembali begitu anggota keluarga kita tercerai-berai karena kecambuk perang. Pada tahun 1950-an, saat pecahnya perang di semenanjung Korea, puluhan ribu rakyat Korea Selatan dan Korea Utara terpaksa berpisah dari kerabat dan teman-teman mereka. Seorang gadis cilik berusia 5 tahun yang lahir di Pyongyang Selatan atau Korea Utara kehilangan orang tuanya akibat perang. Pada saat itu, gadis cilik itu menyaksikan rakyat yang tak berdaya kehilangan nyawanya. Gadis cilik yang belum tahu apa-apa itu seketika menahan histeris dan bahkan lupa dengan namanya sendiri. Bertuahnya gadis cilik ini ditemukan oleh tentara Turki yang berbaik hati yang mengadopsinya bernama Sulaiman. Pada waktu itu, Turki menempatkan 15.000 tentara untuk mendukung PBB, termasuk Sulaiman, seorang perwira militer berusia 25 tahun pada saat itu, yang terpaksa meninggalkan tunangannya dan dikirim bersama sahabat karibnya ke pulau terpencil dan miskin di Korea Utara. Sulaiman bertugas memperbaiki kendaraan dan mesin di pasukannya, tetapi mereka diserang oleh The Chinese People Liberation Army atau PLA atau Tentara Pembebasan Rakyat Cina, sehingga mereka harus bergegas ke pos militer Amerika Serikat di sekitar Pyongyang Selatan. Dan disinilah Sulaiman bertemu dengan gadis cilik berusia 5 tahun tersebut. Awalnya Sulaiman tidak tega melihat bocah cilik yang tak berdaya itu. Kemudian membawanya ke kamp. Mengingat pertemuan mereka di bawah sinar bulan yang cerah kala itu, Sulaiman menamai gadis cilik itu dengan nama Ayla, yang memiliki arti bulan dalam bahasa Turki dan melambangkan keberadaannya seperti cahaya bulan. Ayla tumbuh besar di bawah asuhan para tentara Turki. Meskipun beda bahasa, tetapi Ayla perlahan-lahan membuka hatinya pada Sulaiman yang sudah seperti sosok ayah baginya. Dia memanggilnya Baba dalam bahasa Turki, bahkan dalam belakangan ini dia belajar bahasa Turki dan menjadi jembatan komunikasi antara bangsa Korea dan Turki pada saat itu. Dalam proses kebersamaannya dengan Ayla, Sulaiman sangat menyayangi Ayla seperti putri kandungnya sendiri. Mereka mengabadikan banyak foto hitam putih, namun kebersamaan Ayla dan anak ini hanya berlangsung selama 1,5 tahun saja. Pada tahun 1953, tentara Turki diperintahkan untuk kembali ke negaranya. Sulaiman yang melihat semenanjung Korea yang terbelakang dan miskin ketika itu, kemudian memutuskan membawa Ayla ke Turki. Sulaiman secara diam-diam memasukkan Ayla ke dalam sebuah peti kayu berikut persediaan roti dan air di dalamnya. Awalnya Sulaiman ingin membawa kotak kayu itu ke kapal, tetapi rencana itu diketahui oleh atasannya. Akhirnya Sulaiman dan putri angkatnya itu terpisah. Sulaiman yang kehilangan sahabat dan Ayla, putri angkatnya tersebut, kembali ke Turki sendirian. Sedangkan Ayla dititipkan ke Ankara College yang khusus menampung anak yatim di Suwon City, Gyeonggong, Korea Selatan. Waktu ditarik ke tahun 2010. Ketika itu bertepatan dengan peringatan 60 tahun Perang Korea. Sulaiman yang sudah berusia 85 tahun pada saat itu
bukan lagi seorang pemuda gagah seperti saat Perang Korea, tetapi ia tetap rindu pada Ayla, seorang anak yang tidak memiliki hubungan darah sedikit pun dengannya. Sulaiman meminta bantuan pada The Korean War Committee di Turki melalui bantuan warga Korea setempat. Mereka menghubungi stasiun TV MBC di Korea Selatan. Kebetulan pada saat itu stasiun TV tersebut sedang membuat film dokumentari. Mereka menerima permohonan Sulaiman untuk membantunya mencari Ayla yang tak diketahui keberadaannya selama 60 tahun. Namun karena Sulaiman tidak tahu nama Korea Ayla, sehingga sangat sulit mencarinya hanya dengan nama Ayla. Lalu berkat bantuan Duta Besar Turki untuk Korea Selatan, tim produksi akhirnya menemukan Choi Dong-nan yang juga seorang anak yatim pasca Perang Korea. Dan dari ceritanya diketahui bahwa Ayla adalah sahabat karib adik perempuannya ketika itu. Belakangan mereka berdua pindah ke Seoul dan Ayla menggunakan nama ketiga dalam hidupnya di Ankara College, yakni Ayla Enja Kim. Namun setelah Enja Kim pindah ke Seoul, ia dan adik Chun Dong-nan perlahan-lahan berpisah hingga akhirnya kehilangan kontak. Setelah beberapa bulan pencarian, tim produksi akhirnya mengetahui Enja Kim telah menetap di Incheon dan memiliki seorang putra dan putri saat itu. Tim produksi memperlihatkan foto hitam putih yang ditinggalkan Enja Kim 60 tahun silam. Enja Kim dengan saksama memandangi gadis cilik di foto itu. Ternyata gadis cilik dalam foto itu adalah dirinya, dan matanya tampak berkaca-kaca sambil menatap foto dirinya semasa kecil hingga tak kuasa membendung lindangan air mata. Ayla berkata, "Bagi saya, ayah bagaikan sosok orang yang hanya akan muncul dalam mimpi. Saya telah mencarinya selama puluhan tahun. Tak disangka ayah juga sedang mencariku ternyata," katanya tertahan sambil menahan tangisnya. Pada tahun 2010, Sulaiman ke Korea Selatan bersama teman-teman seperjuangannya yang masih hidup untuk menghadiri upacara peringatan ke-60 tahun Perang Korea kala itu. Menurut laporan stasiun TV setempat, Enja Kim melahirkan sepasang anak setelah menikah pada usia 24 tahun. Namun malang, suaminya meninggal karena kecelakaan. Meninggalkannya sendirian membesarkan anak-anaknya. Sekarang Enja Kim telah menjadi seorang nenek dari 2 cucu laki-laki dan cucu perempuan. Tim produksi kemudian mempertemukan ayah dan anak ini di bangunan Ankara School di Yongdong, Tamanyodo, Seoul, Korea Selatan. Sebelumnya, Enja Kim secara khusus membelikan jas baru untuk Sulaiman, ayah angkatnya. Sedangkan Sulaiman juga menyiapkan makanan ringan Turki yang mungkin disukai Enjun dan melampirkan uang kertas sebagai uang saku. Meski telah berpisah selama 60 tahun, namun dalam hati Sulaiman, Enja Kim selamanya adalah Ayla yang lucu. Ayah dan anak itu akhirnya bertemu kembali setelah menanti selama 60 tahun. Keduanya tidak bisa menahan tangis saat bertemu. Dalam pertemuan itu, Ayla yang bernama Korea Enja Kim terseru memanggil Baba dalam bahasa Turki. "Saya tidak akan pernah berada di sini sekarang jika tidak ada Baba ketika itu," kata Ayla Enja Kim menahan isak tangis harunya. Enja Kim membawa serta putra dan cucunya untuk bertemu dengan suami istri Sulaiman. Ketika Sulaiman melihat raut wajah anak-anak yang sama dengan Ayla waktu kecil, dia pun tidak bisa menahan senyum bahagianya. Sekeluarga kemudian mengabadikan foto keluarga tersebut. Pada tahun 2017 lalu, Sulaiman yang sudah berusia 91 tahun tak mampu lagi melawan takdir hidupnya yang akan segera berakhir. Ayla Enja Kim bergegas terbang ke Istanbul, Turki
untuk menjenguk ayahnya yang terakhir kali sebelum berpulang kepada Tuhan yang ilahi. Ketika ia melihat ayahnya terbaring lemah di tempat tidur, dia pun tak kuasa menahan tangisnya. Sementara dalam detik-detik pertemuan itu, Sulaiman tetap saja selalu merindukan putrinya. Sebagai manusia dan sosok ayah, saya selalu berdoa agar Ayla Angel Kim memiliki hidup yang sempurna. Terakhir, ayah dan anak itu saling berpegangan erat dan menjadi pertemuan terakhir mereka di dunia. Kisah nyata Sulaiman dan Ayla Angel Kim diangkat ke layar lebar di Turki dengan judul Ayla the Daughter of War, dan film itu seketika mengharukan jutaan penonton saat ditayangkan pada tahun 2017. Setelah menunggu dalam penantian yang panjang, akhirnya mereka bertemu kembali dengan kerabat yang dirindukan sepanjang masa setelah 60 tahun, yakni cinta dan kasih sayang antara ayah dan anak ini telah melintasi kebangsaan dan jarak dan juga ikatan batin yang paling indah dalam kehidupan ini. Meskipun Ayla kehilangan ayah angkatnya, namun Ayla tidak kehilangan sentuhan dengan Turki dan rakyatnya, karena ia telah menjadi bahagian dari Turki. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Sila komen di bawah ya.